Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Suryani Siregar, NIM 856025737. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul meningkatkan kemampuan operasi hitung siswa kelas 2 pada UPT SD Negeri 060818 dengan menggunakan metode kartu. Langsung saja kita ke bab 1. Di sini latar belakang masalahnya ialah pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, terutama untuk menentukan masa depan. Fenomena saat ini banyak orang tua yang memahami pentingnya pendidikan, menyekolahkan anak-anaknya di sekolah unggulan dengan harapan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh penyempurnaan komponen-komponen pendidikan seperti peningkatan kualitas dan pemerataan penyebaran guru, kurikulum yang disempurnakan, sumber belajar, sarana dan prasarana yang memadai, iklim pembelajaran yang kondusif, serta didukung oleh kebijakan pemerintah baik di pusat maupun daerah. Dari semua itu, guru merupakan komponen yang berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas, karena guru berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Proses interaksi yang mendorong terjadinya belajar disebut juga pendidikan. Tindakan mendidik tertuju pada perkembangan siswa menjadi mandiri. Di sini saya menjelaskan identifikasi masalah yang berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada dalam penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Pertama, proses belajar mengajar cenderung berpusat pada guru sebagai penyampai materi. Kedua, lemahnya kemampuan operasi hitung siswa. 3, belum diterapkannya metode permainan kartu dalam pembelajaran. Batasan masalah. Untuk memfokuskan kajian dalam penelitian ini, maka permasalahan yang akan diteliti perlu dibatasi sehingga masalah yang dijadikan objek penelitian akan lebih terarah dan mendalam pengkajiannya. Penelitian ini akan dibatasi pada peningkatan kemampuan operasi hitung siswa kelas 2 UPT SD Negeri 060818 dengan menerapkan metode permainan kartu. Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan. Bagaimana meningkatkan kemampuan siswa kelas 2 pada UPT SD Negeri 060818 dengan menggunakan metode permainan kartu. Tujuan penelitian di sini sesuai dengan permasalahan pokok yang bertujuan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan operasi hitung siswa kelas 2 UPT SD Negeri 060818 dengan menggunakan metode kartu. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. Pertama, manfaat secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepada pembaca tentang penerapan metode pembelajaran kartu dalam mata pelajaran matematika dan sebagai bahan kajian mengenai metode pembelajaran matematika.
Kedua, manfaat secara praktis. Hasil dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi siswa, guru, dan sekolah sebagai suatu sistem pendidikan yang mendukung peningkatan proses kegiatan belajar mengajar siswa. Bagi siswa, siswa lebih menyukai pelajaran matematika. Kemampuan operasi hitung siswa meningkat. Siswa lebih aktif dalam belajar matematika. Bagi guru, menambah pengetahuan tentang pemanfaatan metode permainan kartu sebagai metode pembelajaran dalam pembelajaran matematika. Kedua, guru lebih termotivasi untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran matematika. Ketiga, guru lebih termotivasi untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga penyampaian materi pelajaran lebih menarik. Bagi kepala sekolah sebagai masukan atau informasi bagi kepala sekolah dalam rangka mengambil suatu tindakan yang mengarah guru-guru untuk mencoba menerapkan model pembelajaran baik untuk meningkatkan prestasi belajar mengajar siswa. Di sini sudah tertera definisi operasional variabel. Mungkin saya langsung ke bab 3. Maksud saya bab 2, kemampuan operasi hitung. Dalam segi siswa, belajar merupakan kegiatan peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, di mana kemampuan operasi hitung merupakan salah satu kemampuan kognitif yang harus ditingkatkan siswa dalam belajar matematika. Dalam matematika, maksudnya operasi adalah pengerjaan. Operasi hitung dalam matematika diartikan sebagai pengerjaan hitung. Operasi biner yaitu mengambil dua bilangan, B artinya 2, untuk mendapatkan bilangan yang ketiga. Sebagai contoh, jika operasi biner yang dipilih adalah penjumlahan dan kita awali dengan 2 dan 3, maka akan diperoleh bilangan yang ketiga yaitu 5. Berdasarkan kajian teori di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan operasi hitung adalah kecakapan yang harus dikuasai siswa dalam menyelesaikan tugas pengerjaan hitung dengan tepat. Operasi hitung terdiri dari 4 pengerjaan dasar yang saling berkaitan, sehingga penguasaan operasi yang satu akan mempengaruhi operasi lainnya. Penguasaan operasi ini meliputi pemahaman konsep dan keterampilan melakukan operasi. Keempat pengerjaan dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, penjumlahan. Operasi penjumlahan dalam matematika dilambangkan dengan tambah, maka dari operasi penjumlahan adalah menggabungkan dua kelompok atau himpunan. Jika kelompok A beranggotakan 2 anak digabungkan dengan kelompok B yang beranggotakan 3 anak, maka diperoleh kelompok baru yang banyaknya anggota ada 5 anak. Dari penjumlahan tersebut, kegiatan menggabungkan atau menyatukan 2 bilangan hingga diperoleh bilangan ketiga sebagai hasil hitung. Contohnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Bilangan yang digabungkan 2 dan 3, hasil hitung penjumlahan adalah 5. Kedua, pengurangan. Operasi pengurangan dilambangkan dengan tanda kurang. Operasi pengurangan merupakan lawan atau kebalikan dari operasi penjumlahan. Jika pada operasi penjumlahan dilakukan penggabungan 2 kelompok, maka pada operasi pengurangan dilakukan pengambilan kelompok baru, yaitu pembentukan kelompok baru
Misalnya dari kelompok A yang beranggotakan 6 orang akan dibentuk kelompok baru yang terdiri dari 2 orang. Maka banyaknya anggota kelompok A yang tertinggal hanya 4 orang. Hal ini menunjukkan makna operasi pengurangan di mana 6 kurang 2 sama dengan 4. Ketiga, perkalian. Operasi perkalian dilambangkan dengan tanda X atau kali. Operasi perkalian pada bilangan cacah diartikan sebagai penjumlahan berulang. Siswa harus paham dan terampil melakukan operasi penjumlahan untuk dapat memahami konsep perkalian. Contohnya, 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Dan 4 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Keempat, pembagian. Operasi pembagian dilambangkan dengan tanda operasi pembagian adalah lawan dari operasi perkalian, sehingga A bagi B sama dengan C, artinya sama dengan A sama dengan B kali C. Dengan demikian A bagi B sama dengan artinya kita mencari bilangan cacah yang jika dikalikan dengan B hasilnya sama dengan A. Contohnya, pembagian A bagi B sama dengan C, artinya A dikurang B, dikurang B, dikurang B, dikurang B, dikurang B, sama dengan 0, sebanyak C. Sehingga 6 dibagi 3 sama dengan, artinya kita mencari bilangan yang merupakan banyaknya pengurangan 6 oleh 3. Sehingga hasil akhirnya 0. Karena 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Maka hasil pembagian 6 oleh 3 adalah 2, di mana 2 menunjukkan banyaknya pengurangan dengan angka 3. Jadi hasil pembagian 6 bagi 3 sama dengan 2. Langsung ke bab 3, di sini metode penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang di dalam istilah bahasa disebut classroom atau classroom action research, di mana penelitian tindakan dilakukan di dalam kelas dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu praktik pembelajaran. Penelitian tindakan kelas berfokus pada kelas atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. PTK merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran kelas. Berdasarkan uraian di atas, jadi penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilaksanakan oleh seorang guru di dalam kelas dengan melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran di kelas. Subjek penelitian yang dilaksanakan di UPT SD Negeri 060818 adalah siswa-siswi kelas 2 UPT SD Negeri 060818 tahun ajaran 2020-2021 dengan jumlah 56 orang, 23 orang siswa laki-laki dan 23 orang siswa perempuan. Di sini ada tabel jadwal penelitian, yaitu penyusunan proposal, konsultasi, perizinan, penyusunan rencana tindakan, siklus, dan menyusun laporan. Metode penelitian tindak kelas yang digunakan adalah dalam metode Kemis dan
siklus yang secara berulang dan berkelanjutan, yaitu proses pembelajaran yang semakin lama semakin meningkatkan pembagian hasil. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik karena tidak terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Observasi merupakan teknik untuk mengadakan pengamatan terhadap aktivitas dan kreativitas peserta didik. Pada penelitian, tes tertulis diberikan pada awal siklus untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan pada akhir siklus yang digunakan untuk menunjukkan hasil yang dicapai pada setiap siklus. Hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan keterampilan operasi hitung setelah menerapkan metode permainan. Dalam penelitian ini digunakan bentuk tes pilihan ganda. Saya langsung di bagian analisis. Di sini diperlukan analisis kuantitatif di mana hasil tes siswa dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Pada setiap penilaian dihitung nilai rata-ratanya sehingga didapat rata-rata nilai terhadap tindakan tes tertulis siklus pertama dan rata-rata nilai tes tertulis siklus kedua. Kemudian indikator keberhasilan penelitian yang dimaksud untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka keberhasilan penelitian tindakan ini ditandai dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa yang arah lebih baik. Contohnya, secara kuantitatif ditandai dengan adanya peningkatan kemampuan operasi hitung dengan menggunakan metode permainan kartu. Kedua, secara kuantitatif yang ditandai dengan nilai rata-rata kelas dan persentase dari hasil kemampuan operasi hitung tersebut. Ketuntasan belajar siswa dalam suatu kelas telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM pada nilai pelajaran tersebut. Demikian proposal yang bisa saya presentasikan pada judul hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.